Siwolatri mungkin niki ide tekankan nenten yo malam dimana kita bisa melebur semua dosa kita. Karena dosa kita bisa dihilangkan dengan cara kita berperilaku baik. Perilaku buruk kita hilangkan karma palanya dengan perilaku yang baik. Pikiran yang buruk kita bisa lakukan menebusnya dengan berpikir yang positif. Bisa berguna paling tidak untuk kita dan untuk sekitar kita. Om Swastiastu, Om Awegnamastu, Namo Siddham, Om Siddhirastu Tadastu, Om Kasamo Sampurne Nama, Om Anubadrah Kranta Wiyantu Weswata. Dumugi sahananing manah sane becik, pepinah sane patut, medal saking sahananing sejebag jagatip niki, medal saking sahananing manah sane pinih becik, ring sahananing anggo Ido memperkenalkan diri dumun, abisekan Ido Pandita Empu, Siwa Putra, Yoga Daksa, Dwi Jaksara. Ido melinggih ring griya agung Giri Kencana Manuabo, Banjar Celuk, Padang Luwih Dalung, Kota Utara Badung. Nggih. Sedereng Ido ngelantur jagi ngewedar utawi sering indek kewentenan makna Siworatri utawi tatanane nalar ring jaman mangkin mangdo sida kemargiang oleh generasi ini mangkin sandukan generasi mangkin sane presida benjang pungkur ngemargiang tatanan ring Bali niki mangdo sida sane kepanggih patut mangda sida elah, risampun elah mangda gampang, risampun gampang, nalar mangda nenten ampah ring sahnaning pemargi. Nggih, niki wantah kebaos siring saking Ida, nenten ya wenten Dharma Wucana utawi punapi, wantah siring saking Ida, saking manah semeton duwe sane ngelungsur mangda sida kuwedar galang padang dalam artian dengan tatanan zaman now bahasa wantah sering dumugi je presida dados tetimbang sida dados pepinah ring sahananing pemargi. Nggih kaweten Ida indek ngewedar kewentanan Siworatri. Sane sampun keuningin sarang sami Siworatri niki rauh ring galah catur daksi Kresna Paksa. Sane kebaos ring hari ke-14 tilem sasih kepitu. Nggih. Ida ngwedar demun kede indek Siworatri sane rauh ring tilem ke-14 sasih kepitu niki nenten jatios wantah ngaran 14, 1 ditambah 4 nika maksudnya 5 nika lebih ke panca indriya. Sasih kepitu utawi tilem kepitu niki nenten jatios wantah ngaran Sabta Timira Iraga. 7 kegelapan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, tujuan kewentan Siworatri nalar becik bahwa sida santukan ring tahun kita menyambut tahun yang baru, menyongsong tahun yang baru. Tane kebaos fajar baru, matahari baru di tahun 2002 diawali dengan hari suci Siworatri. Nika banget becik yening kayo nida. Napi mawenan kenten ring Siworatri ketah sampun kebaos. Maksud arti dari kata Siworatri sendiri, siwo ngaran suci utawi terang utawi keagungan, ratri nika ngaran gelap atau malam yang sangat pekat.
Yening siwa ring tatanan sastra Trimurti sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa Ida Bathara Siwa sebagai sifatnya pengelebur utawi pemerlina. Nah, konsep Siwaratri niki sendiri sebenarnya bisa kita artikan malam di mana kita bisa melebur sifat-sifat kegelapan yang ada dalam diri kita. Dalam artian api boyojo Siwaratri niki bahasane sane sampun ketah ring muda-muda malam peleburan dosa. Yening ido dok dumun kari truno malam peleburan dosa benjang Siwaratri jadi nganggo kita kan. Pangtan ya kenten. Hantukan api bawa sida kenten karena adanya kekeliruan penafsiran. Malam peleburan dosa makin berbuat buruk benjang yen sampung ngemargi ang Siwaratri ngidang megadang istilahnya sampai pagi keesokan harinya sampun dosa hilang nenten ya kenten. Ampura dumun sandokan di malam Siwaratri niki patut nek irago merenung sareng sami ngerenungin sahananing sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat ketidaktahuan kita. Mawenan Siwaratri niki jatuhnya pada hari 14 pada tilam atau hari gelap. Nika maksudnya masih adanya awidya dalam diri kita. Dalam kata lain awidya nika suatu ketidaktahuan, suatu kegelapan pikiran. Boyo je gelap hanya malam, kegelapan pikiran kita sendiri. Nah, maksud dari Siwaratri niki sendiri mangda sida kita semua merenung kembali ke dalam diri kita sendiri. Apa hal-hal yang buruk pernah kita perbuat, apapun hal-hal yang baik juga harus kita renungkan yang pernah kita perbuat. Bukan hanya merenungkan hal yang buruk saja. Hal buruk kita renungkan supaya kita bisa berbuat yang lebih baik lagi. Hal yang baik kita renungkan supaya tetap kita menjaga sikap menjadi lebih baik lagi. Nika sujatin. Nah, ketah sampun nalar ring Siwaratri, wenter ring kekawin Siwaratri kalpo ke bawah. Nika wentan di sana tokoh utamanya Sang Lubdaka. Nah, ring arti kata Lubdaka nika sebenarnya orang yang diceritanya nika dikatakan seorang pemburu. Nanging yening ida sendiri merenungkan nika utawi mengartikan itu adalah seseorang yang sudah mampu dan kukuh bertanggung jawab, bisa taat dan disiplin melakukan kegiatannya. Karena ada yang cerita Lubdaka nika sering berburu setiap harinya. Berburunya nika bukan untuk kepentingan sendiri. Dia berburu untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan menghidupi keluarganya, ada anak dan istrinya, dan untuk kebutuhan dia untuk bisa melakukan kegiatan keesokan harinya lagi. Nah, dari cerita Lubdaka niki bisa kita petik dalam artian alangkah baiknya kita bisa tetap mawas diri, taat dan disiplin dengan melakukan apapun kegiatan positif kita, tidak melakukan hal yang negatif. Nah, malih wenten cerita ring Lubdaka diceritakan membawa sebuah panah untuk berburu. Panah nika sujatena boyo jawantah senjata nenten. Senjata yang paling kuat bagi seorang manusia, senjata yang paling ampuh bagi seorang manusia adalah bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Karena panah di sini maksudnya adalah manah utawi budi. Manah pemikiran kita. Nah, ngelantur saking cerita Lubdaka sehari-harinya berburu seekor binatang, bisa dikatakan seperti itu. Binatang di sini kembali demasan malih dalam bahasa sastranya dikatakan satwa. Satwa niku tidak lain dari sananing satwa. Satwa niku inti dari hakikat kehidupan. Tujuan dari kehidupan kita niki napi. Lubdaka selalu berburu dalam artian dia selalu berpikir untuk hal yang baik. Berburu binatang dalam artian tetap untuk bisa
memperbaiki diri. Nah, ngelantur malih kede ida ceritakan secara singkat mantan dalam artian mangda kuningan nalar maksud dari tujuan cerita nika. Lubdako berjalan sendirian berburu pada saat malam Siwalatri, berjalan sendirian dalam kegelapan malam sampai ke tengah hutan. Dia mencari seekor binatang, dia tidak menemukan itu. Artinya dari cerita nika adalah Lubdako nika berani memiliki tujuan yang kukuh, yang taat untuk dirinya sendiri, bisa menguasai lebatnya hutan dalam artian tapi tetap kembali dan menguasai diri kita sendiri, pemikiran kita, tingkah laku dan perbuatan perkataan kita. Nika yang dimaksud kegelapan malam nika ya kembali kegelapan Sabto Timira nika. Dan Lubdako tidak menemukan seekor hewan, tidak melihat seekor hewan pun, artinya dia sudah bisa, supaya kita bisa untuk mengendalikan 7 kegelapan kita nika, hingga tidak bisa lagi seseorang utawi diri kita sendiri tergoda dengan ego kita sendiri, dengan 7 kegelapan kita sendiri. Nah, ngelantur karena takutnya Lubdako sudah larut malam, Lubdako sendiri tidak mengetahui bahwa itu sudah larut malam. Dalam artian tidak mengetahui niki bukannya terengu nenten. Ideologikakan, jika kita sudah senang melakukan sesuatu hal yang baik dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, pasti kita tidak akan merasa terbebani. Kita juga tidak akan merasa waktu itu panjang. Bahkan kita bisa merasa waktu ini sangat cepat berlalu karena begitu fokusnya kita melakukan suatu kegiatan yang menurut kita itu menarik. Asal dalam artian tetap positif. Ida sarankan itu. Nah, ngelantur Lubdako dalam perjalanan diceritakan banyak melihat bangunan-bangunan suci yang sudah terbengkalai, sudah tidak terawat. Nah, di sini diartikan bangunan suci niko kembali pura ring anggo sarira, pura dalam diri kita yang sudah mulai, dalam artian moral kita sudah mulai tidak kita rawat, kan? Kita selaku anak muda, ampura ida mahosan anak muda napi mawenan kendan, santukan hanya kita, dari kita untuk kita yang bisa untuk membenahi ke depannya lagi. Yang ningtan raga sira malih. Makanya anak-anak muda niki penting saat ini untuk mulai rawatlah pura dalam diri kita sendiri. Pura dalam artian rawat diri kita sendiri, rawat kebijaksanaan kita, rawat pola pikir kita, rawat tingkah laku dan tutur ucap kita. Dalam artian boyo jo harus pangjak baik ninten. Ida tidak menyarankan seperti itu. Tetap bergaul seperti biasanya, tapi tetap ada tatanan yang baik di dalamnya. Ada maksud tujuan yang patut. Niko ngelantur dari cerita Lubdako. Akhirnya Lubdako karena sudah malam, waktu pun tidak terasa, seekor binatang sudah tidak dilihat, dalam artian sudah tidak ada rasa egonya dalam dirinya. Pulang pun Lubdako tidak akan bisa karena sudah malam dan gelap gulita, tidak melihat jalan untuk pulang. Akhirnya sang Lubdako melihat sebuah pohon. Pohon dalam cerita dikatakan niko pohon bila, yang ngida taniwa. Nah, Lubdako akhirnya berpikir untuk memanjat pohon bila niko. Ida peterangkan dumun kede dalam tatanan pengertian ida. Pohon niko tan binane dengan bibit utawi benih pemikiran kita. Pohon yang amat besar maka akan kokohlah akarnya. Semoga kita bisa berpikir seperti itu dan berbuat seperti itu. Dan akhirnya Lubdako naik ke pohon itu dan duduk di sebuah dahan pohon. Nah, Ida mengartikan dalam tatanan ini, Lubdako menaiki pohon itu artinya kembali lagi kita mencoba untuk bisa nyujur pemikiran kita yang baik, kita gali potensi positif kita. Jangan bangga dengan potensi yang buruk, karena potensi buruk itu hanya cerita. Potensi yang baik adalah penciptaan. Itu bagi Ida menawi tawenten pengertian lain ledangan raresa.
Nah, duduknya Lubdaka di sebuah carang pohon, artinya di sana memerlukan keseimbangan. Dalam tatanan ini, menurut ide, mungkin cerita ini dibuat supaya bisa kita menyeimbangkan pikiran. Karena tetap menyeimbangkan pikiran harus dengan kesadaran yang tinggi. Dalam artian apa? Kesadaran yang tinggi, kembali kita harus bisa mawas diri dalam kehidupan ini. Pangton yanan bas uyen rago maglejok ulung maglebuk sakit tadi, yen bas tegah masih menek ragong sap kan dewe untuk tuun, nah nikotan masih becik. Nah, Lubdaka akhirnya duduk di dahan pohon itu karena merasa Lubdaka sedikit mengantuk. Artinya dalam tatanan ini mulai tergoda lagi dengan keinginannya. Akhirnya Lubdaka membuat suatu kegiatan positif. Kegiatan yang bisa dilakukan di pohon itu ya hanya satu, menghitung daun itu, memetik-metik daun yang ada di pohon itu. Nah, dalam artian ini ide katakan memetik daun pohon ini tidak lain dari mempelajari diri, mengisi diri. Karena hanya kita sendiri yang bisa mengisi diri, tidak bisa orang lain mengisi diri kita sendiri. Nika dalam artian Lubdaka memetik daun-daun yang ada di pohon nika. Karena kita selalu dalam terapan kehidupan ini kita selalu belajar, tidak henti-hentinya kita belajar. Selama kita masih hidup kita tetap belajar. Belajar dalam artian api. Jangan demun jauh-jauh berpikir, kita belajar untuk bisa mawas diri, belajar untuk bisa berlaku positif. Belajar paling tidak positif untuk kebutuhan kita sendiri dan bisa berguna ke depannya untuk ring kalangan kita utawi keluarga kita sendiri. Nah, dalam artian lantur ide setelah Lubdaka memetik daun nika, akhirnya singkat cerita fajar pun menyungsung. Matahari mulai terbit, akhirnya Lubdaka bisa berhasil mawas dirinya sendiri. Tidak takut lagi dengan adanya binatang yang akan memakan dia. Nah, pulanglah Lubdaka ke rumahnya. Tapi dalam perjalanan pulang Lubdaka masih berpikir apa yang harus saya lakukan untuk menghidupi istri saya dan anak-anak karena tidak ada hasil yang dibawa pulang. Di sini kita memetik bahwa tetap tanggung jawab itu yang paling utama. Kita punya tujuan, setelah punya tujuan ada keputusan. Di dalam keputusan itu, setelah kita mengambil suatu keputusan, kita harus berani bertanggung jawab dengan keputusan itu, dengan keputusan kita. Bukan berarti dalam bahasanya nengo-nengo nyemak gaib. Nah, singkat cerita, sampun puput ide Lubdaka meninggal karena Ida Bathara Siwa melihat keteguhan Lubdaka, walaupun Lubdaka niki tidak sengaja melakukan itu karena hanya ingin supaya selamat tidak termakan oleh binatang. Tapi Ida Bathara Siwa melihat itu sebagai suatu wujud pengorbanan seorang Lubdaka. Akhirnya singkat cerita Lubdaka, roh dari Lubdaka diajak ke Siwaloka untuk mengabdi di samping Bathara Siwa. Nah, dari cerita niki ngiring kita memetik suatu pelajaran. Pasti dalam suatu cerita apapun itu pasti ada maksud dan tujuannya untuk dibuat. Kita memetik pelajaran tapi marilah kita melakukan sesuatu secara positif, secara baik, benar dan bertanggung jawab. Jangan dulu mengharapkan sesuatu hasil yang muluk-muluk di depannya. Mari kita melakukan hal yang sebaik-baiknya dulu, berusaha sekuat-kuatnya, sebisa kita tanpa melampaui batas kemampuan kita sendiri. Karena dengan keadaan terpaksa pun tidak mungkin akan mendapatkan hasil yang bagus. Ngelantur ide ini Siwaratri nalar ring sastra kita ke bawah wentan tatanan bagaimana kita melakukannya. Nah, ring sastra wentan ke bawah. Cara yang utama nika wentan ke bawah monobrata. Riwasan monobrata wentan upayasa. Riwasan upayasa wentan jaga nidra. Nah, niko yang terapan paling utama.
Terapan yang paling madya wenten sane kebaos wantah monobrata dan upayasa dan jaga nidra. Nah, sane paling alit, paling kecil yang bisa kita lakukan ya jaga nidra. Nah, di sini Rida menjelaskan dengan kede. Pangtan salah tafsir. Pangtan istilahnya patah sekali di kehidupan kita. Rida Betara memberikan kita anugerah di jagat raya niki adanya sebuah tumbuhan yang memiliki buah. Dalam bahasanya niki buah dados ajeng boyo jarago petik langsung ajeng wenten kulitnya tan rago kupas pangtan kentan. Dalam sastra pun kita seperti itu. Kita membaca buku, sebelum membaca buku pastikan kita membuka dumun halaman itu. Nah nika cihna bahwa kita harus mencerna sastra nika kembali dengan pola pikir batas kemampuan kita. Yang penting tatanannya positif. Mangke nidang wadar dumun kede indek kewentanan monobrata yang bisa kita lakukan monobrata di dalam kehidupan milenial sekarang niki, terutama untuk yang muda-muda. Ampunang boyo je dalam sastra niki bahasanya monobrata kita diam. Bukan berarti baru ada yang menyapa nanti kita diam, karena bahasanya niki makin siwarati nak uragong nyalan monobrata tidak berbahasa, tidak berkata-kata nenten sekali punika. Ampunang kenten nen puik nejak semeton nggih. Pangtan puik ne sareng semeton, pangtan masih kadene je pula kajum kan. Ampun kenten. Monobrata dalam konteks niki ida lebih menjelaskan secara gamblang, secara logika bagaimana kita bisa mulai saat ini bisa memilah-milah mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk, mana perkataan yang patut kita bicarakan, mana sesuatu yang tidak patut kita bicarakan, mana yang sepatutnya kita jaga pembicaraan kita agar tidak melukai hati seseorang, dan menjaga juga perasaan kita, karena jika melukai hati seseorang sudah pasti kita akan merasa bersalah kalau kita sadar. Makanya itulah pentingnya ada siwalatri, kita menyadarkan diri sebenarnya dari hakikat hidup kita yang sebenarnya, bukan semata-mata hanya peleburan dosa. Dan kita lebih ke menjaga menemukan jati diri kita, hakikat hidup kita yang sebenarnya ngawit dari suara triniki. Nah kembali wenten ke baos bosan monobrata, wenten sana ke baos upayasa. Nah memang kata ring sastra ke baos upayasa nika kita tidak makan dan tidak minum. Dados ini nika presida kemargiang raresan. Ini sampun presida. Nanging ida lebih mengatakan upayasa niki kembali kita menelaah, mengendalikan sifat-sifat kita, mengendalikan sifat-sifat buruk kita yang pernah kita lakukan dan yang terpikir oleh kita agar tidak sampai terjadi. Dalam artian ring zaman mangkin paling tidak kita menjaga kesinambungan kita antara umat manusia. Kita menjaga kesinambungan kita antar manusia. Upayasa dalam artian niki kita saling menjaga. Karena resastra sampun ke bawah wenten tatu amasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Lebih keterapan nika yang manut itu. Menjaga antar sesama, bagaimana perasaan kita dan perasaan mereka. Kita saling menjaga, artinya kebersamaan kita. Sekali mungkin kita banyak beragam agama di Indonesia, ada 5 agama. Kita menjaga toleransi nika. Nah lebih ke sana yang ida menjelaskan maparkan upayasa nika. Artinya napi lebih kita menjaga sikap kita, menahan diri kita, bukan berarti sampai makan hati nenten. Menahan diri dalam artian menghilangkan sifat buruk kita. Makin ngawet sana ketiga wenten sana ke bawah jaga nidra. Nah jaga nidra ring sastra ke bawah nika kita tetap sadar. Dalam bahasa gampangnya kita bergadang driki kalau bisa kita lakukan dengan cara hal positif yang jagi ngemargiang pekemit nika bahasanya. Ampunang ngambil pekaryan sanin enten patut dalam artian pangidang menggadang karena sampun siwalatri makin boyo-boyo jemak gaya. Ren wentan de lubdakon amipe bungan don below niki raga mak dom main ceki sampunang yening kenten ngadenan ampun musiwalatri lebih baik
merem ring gedong soang-soang kan. Nika bukan itu tujuannya, nenten. Jaga nidra kembali dan malih menekankan kembali ke diri kita sendiri. Mulai sadar akan hakikat adanya atmo, adanya jiwa dalam diri kita. Yoga nidra niki lebih menekankan bagaimana kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Karena ketenangan itu tidak bisa dicari. Manut ida. Sinampura dumo nyening wenten pengertian lain. Karena ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan niko kita yang mencari, membuat niko bukan kita cari. Karena kita tidak akan bisa mencari suatu ketenangan. Kita tidak bisa akan mencari suatu kesadaran diri, tidak bisa. Karena niko kembali ke diri kita sendiri. Jaga nidra niko lebih ke tatanan kita, mulai untuk mawas diri, mulai untuk sadar akan apa tujuan hidup kita sekarang. Yang muda-muda besok kedepannya pasti kau ada cita-cita. Nah, cita-cita niko, sadarlah sekarang apa yang baik kita lakukan dari sekarang untuk bisa mewujudkan cita-cita ini kau. Jalani niko. Jangan lagi tergoda dengan hal-hal yang tidak baik. Boleh bergaul tapi ada batasannya. Batasan itu sendiri kita yang menentukan. Pergaulan itu penting. Karena apa tujuan kita ke depan? Niko perlu suatu pergaulan karena adanya relasi. Adanya kesinambungan. Kembali ke sastra, kita tetap harus berinteraksi dengan sesama umat manusia. Nah, dalam tatanan zaman sekarang, Ida lebih mengatakan jalankan Siwaratri niki dengan cara napi, lebih ke mawas diri, lebih ke ngentanan dewek, lebih ke merenung apa yang pernah kita lakukan baik ataupun buruk. Dalam artian niki tidak mausan yen rago liang dobas liang, karena terlalu bahagia pun akan buruk untuk kita. Datanglah suatu kesombongan, datanglah suatu kemabukan. Sabto Timiro nika sudah menghantui kita. Ampun gentan malih ke upayasa lebih tatanan mungkin lebih ke tahu tatanan di mana kita bersikap. Mana yang patut kita bicarakan, napi sanetan patut dibicarakan, lebih ke tatanan kesadaran kita dalam berperilaku. Nah, indek niko ida ngwadar malih kede Siwalatri mangkin niki ida tekankan nenten yo malam di mana kita bisa melebur semua dosa kita. Karena dosa kita bisa dihilangkan dengan cara kita berperilaku baik. Perilaku buruk kita hilangkan karma palanya dengan perilaku yang baik. Pikiran yang buruk kita bisa lakukan menebusnya dengan berpikir yang positif. Bisa berguna paling tidak untuk kita dan untuk sekitar kita. Pangtan keliru dalam penafsiran bahwa Siwalatri niki adalah malam peleburan dosa. Sebelum nika bebas untuk melakukan apapun pangtan kenten. Nika keliru kede. Nah, dalam artian niki giring mungkin sarang sami dumugi je sering ida niki sida dados 10, sida dados tatimang. Nincap di tahun yang baru niki diawali dengan Siwalatri. Semoga adanya perubahan dalam diri kita. Perubahan yang dari buruk menjadi baik, yang sudah baik kita pertahankan agar lebih menjadi berguna ke depannya. Semoga di tahun baru niki yang diawali Siwalatri iraga poleh waronugraha Ida Betara sekadi hidup dake yang dumunnya berburu napi wastana sana ke bawas berburu gajah, badak, ngaler berburu babi hutan nika sebenarnya berburu mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar boleh berkah dari Ida Betara. Berkah tidak melulu kita mengatakan konteksnya jinah, tapi wastani ke materi nentan. Berkah itu bisa juga seperti kesadaran diri, kesadaran pemikiran,
sadar akan tujuan kita yang akan kita lakukan ke depannya. Enten. Apisan malih. Api malih. Api malih. Ampun nih, Kang. Nah. Nggih. Dumugi napi sanes sereng ida niki mawali malih ida dan surut-surut ida mawasan mangdos ida dados tetimang iraga membuat utamaning ida berharap milenial utawi anak-anak muda mangkin bergaul nika penting, punya banyak teman itu harus, tapi tetap sadarlah akan diri kita sendiri, napi tujuan kita, paling tidak kita berguna untuk diri kita sendiri dulu, karena dharma yang utama di sastra kita adalah bisa berguna untuk diri kita sendiri tanpa memberatkan orang lain. Niko dharma yang utama dan bisa peduli dengan sesama. Nggih. Dumugi napi sane wedar ida wawu wantah kede ida ngwedar dumugi presida angin tetimang sering ida niki menawi wentan pengertian sane tios raresang santukan iraga masing-masing sampun meduwe manah, sampun meduwe budi, sampun meduwe cita sewang-sewang nika wentan pengertian berbeda-beda. Nanging ida nunas mangdo presida pengertian nika tetap dalam tatanan yang positif, nenten tatanan negatif. Anggih, amun nika dumun ida ngwedar menawi ta wentan kirang langkung ampun pastika wentan keiwangan ida, wentan kekirangan ida, wentan naler kelangkungan ida nungas pengampura ngiring ring tahun baru niki 2022 niki di tahun yang baru dikatakan matahari yang baru, semoga membawa sinar yang baru dalam pemikiran kita untuk bisa bertindak, berpikir dan berbuat yang lebih baik lagi ke depannya untuk kita sendiri, alangkah baiknya untuk lingkungan sekitar juga. Nggih, sina bida selalu ida sering mawasan nalar ada ngaden awak bisa depang anake ngadanin. Ida medue nalar moto tetap bermanfaat bukan pemanfaat. Dumugi sida angin tetimbang sinampura kiwang kirang langkung ida sinabida antuk pramosanti. Om santi 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 om. Semoga damai di dunia, damai di hati dan damai selamanya.